panjang lebar kita panggil seorang wanita yang sangat luar biasa, energik, eh, seorang diamond emopreneur dari Makassar. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Rina. Oke. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rinawati, saya imopreneur asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Imo lain karena telah mengundang saya untuk sharing malam ini di acara PSBB. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak CEO kita, Bapak Rudi Herudin, telah mempercayakan saya membawakan sharing malam ini di acara PSBB, yang mana di setiap malam Sabtu kita adakan ya. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di malam ini acara PSBB. Sebelumnya saya mau mengucapkan juga terima kasih kepada upline saya yang telah mengajak saya join di Imogen. Beliau telah mengajak saya, menyerumuskan saya bergabung di bisnis yang betul-betul sangat bagus menurut saya. Beliau itu mengajak saya sampai 3 kali baru saya gabung di Imogen. Beliau tak lelah mengajak saya join di Imogen. Awalnya saya belum tahu apa itu Imogen, saya kurang paham apa itu Imogen. Seandainya mungkin saya tahu Imogen seperti ini, itu saya tidak bakalan menolak tawaran beliau. Walaupun beliau sekarang belum mendapatkan pencapaian apa-apa, tapi tetap saya menghargai beliau karena beliau telah mengajak saya gabung di Imogen. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang sukses butuh proses, bukan banyak protes. Nah, di Imogen itu kita harus berproses ya, di mana proses itu membuat kita menjadi kuat. Proses untuk mendewasakan diri, termasuk saya sendiri, terus sukses juga itu harus mendapatkan yang namanya ujian, proses, baik itu ujian dari keluarga, dari tim, ataupun dari teman-teman. Seperti saya kemarin sempat mendapatkan proses ya, proses saya untuk mendapatkan Ayla itu betul-betul tidak mudah Pak. Saya mendapatkan berapa hambatan-hambatan, cobaan-cobaan yang dimana kemarin sempat saya mendapatkan sedikit masalah sama tim, kemudian masalah belum selesai, orang tua saya sakit, dimana pekerjaan orang tua saya ambil alih karena beliau tidak bisa mengerjakannya, jadi saya yang ambil alih bersama saudara saya dan menyelesaikan masalah saya. Setelah saya jalani semua, disitulah saya sadar kalau betul-betul kalau kita ingin menjadi orang sukses itu sangatlah tidak mudah. Karena kita harus mendapatkan cobaan-cobaan, baik itu dari orang lain maupun dari keluarga sendiri. Tapi dengan kita berproses, sabar, proses yang kita jalani itu insya Allah akan mendapatkan hadiah. 3 bulan setelah saya mendapatkan proses cobaan itu, alhamdulillah Ayla saya jebol. Walaupun saya sedikit malu ya Pak, karena saya mendapatkan Ayla kurang lebih 3 tahun untuk mendapatkan itu. Tapi saya juga merasa bangga karena dikeliling teman saya, seangkatan saya bisa mendapatkan Ayla itu. Seperti itu Pak. Kemudian di Imogen itu kita tidak boleh banyak protes. Kita itu harus melalui proses. Contohnya dari HP kita itu harus berproses untuk naik ke tahap motor naik ke
mobil seperti itu. Dan untuk teman-teman yang saat ini lagi down, ayo kita semangat, jangan down. Pokoknya kita semangat, ingat impian Anda, tujuan Anda gabung di Imogen tentunya untuk membahagiakan keluarga Anda. Setelah kita bergabung di Imogen, kita itu harus menjalani proses, kembali lagi proses, karena untuk menjadi orang sukses itu kita harus mendapatkan cobaan, rintangan seperti itu, Pak. Ya, lanjut Bu. Kemudian proses itu yang harus kita jalani seperti itu ya teman-teman. Walaupun kalau kita keluar prospek terus kita ditolak ataupun sebelum prospek langsung ditolak, sabar ya, sabar. Itu adalah cobaan kita, itu sebagai motivasi kita ke depannya supaya kita makin semangat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan untuk teman-teman yang malas ikut training, ayo kita ikut training. Saya ada di titik ini, saya juga itu melalui proses ya teman-teman. Alhamdulillah saya berproses di Imogen yang dulunya saya orang kampung ya Pak, kampung. Saya tidak pernah menginjakan kaki itu di pesawat Pak. Tapi alhamdulillah lewat Imogen saya bisa naik pesawat, bahkan saya bisa keluar negeri lewat Imogen, seperti itu. Saya tidak pernah punya impian bisa keluar negeri, jalan-jalan bersama keluarga Pak CEO, keluarga besar Pak CEO, serta leader-leader yang ada di Imogen, leader-leader besar di Imogen. Nah, lewat Imogen, proses yang saya jalani di Imogen, saya bisa keluar negeri, ke Cina, ke Surabaya, ke Jakarta, itu lewat Imogen. Jadi betul-betul di Imogen itu kita berproses, selama kita sabar untuk menjalankan proses di Imogen, insya Allah kita akan mendapatkan hasil. Seperti itu teman-teman. Iya. Kalau kita juga training, kita juga itu mendapatkan ilmu baru, semangat baru, dan teman-teman baru. Kita juga dekat sama leader-leader hebat kita bisa mendapatkan motivasi dari beliau, kita juga bisa, alhamdulillah lewat Imogen saya bisa kenal Bapak CEO serta Ibu sama beliau. Seandainya mungkin saya jarang imbangi training-training di Imogen, saya mungkin tidak kenal dengan Bapak CEO kita. Alhamdulillah saya termasuk beruntung karena saya sering dekat sama keluarga besar Pak CEO kita. Iya. Alasan Ibu dulu join Imogen apa, Bu? Ya Pak, maaf kurang jelas Pak. Alasan Ibu join Imogen itu dulu apa, Bu? Alasan apa itu, Pak? Ya, alasan Ibu join Imogen itu apa? Oh, alasan saya join Imogen dulu, Pak, karena saya kan kemarin sempat dioperasi. Setelah saya dioperasi itu, Pak, saya tuh berat badannya susah sekali naik, Pak. Jadi saya tertariklah dengan manfaat produk coklat. Jadi saya tanya upline saya, Kak Iin, baik Kak, kalau begitu saya join saja Imogen coklat. Saya order 1 box. Alhamdulillah, saya konsumsi 6 saset, Pak. Badan saya itu sudah naik 3 kilo. Terus nafsu makan juga bertambah, tidur saya juga agak nyenyak, Pak, seperti itu. Kemudian saya juga ada impian yang harus saya jalankan, Pak, yang harus saya tebus seperti itu. Impian itu apa, Bu? Impian saya, Pak, walaupun saya ini terlahir dari keluarga bukan orang kaya, impian saya mau jadi orang sukses, Pak. Walaupun badan saya kecil, saya mau jadi orang sukses, saya mau jadi orang besar, saya mau jadi orang yang bisa berguna untuk orang lain, bisa membantu orang lain, seperti itu Pak. Dan mau membuktikan kepada keluarga saya kalau saya memang bisa sukses, seperti itu Pak.
Sukses kalau menurut Ibu sukses itu seperti apa sih? Sukses itu Pak bisa membantu orang lain, bisa membahagiakan kedua orang tua saya, membahagiakan keluarga saya, kemudian membantu orang-orang yang ada di dekat saya. Sukses, sukses, apa ya? Sukses mengalahkan emosi, pikiran-pikiran yang negatif seperti itu Pak. Ya, Ibu tadi bilang sukses itu bisa membahagiain keluarga. Emang contohnya seperti apa Bu membahagiain keluarga itu? Membahagiakan keluarga itu Pak, seperti contohnya dia mau membantu, dia mau minta pertolongan saya. Setelah dia minta pertolongan, saya punya apa yang dia mau, dan saya juga bisa memberikan sedikit-sedikit apa hasil yang saya dapatkan dari Imogen seperti itu Pak. Emang Ibu pernah tanya sama mereka apa yang mereka butuhkan? Sempat ada sih Pak dulu, dia itu mau dibelikan ini itu Pak, tapi saya bilang insya Allah nanti setelah saya mendapatkan lebih dari bisnis saya seperti itu Pak. Iya saya ada kasih sedikit Pak, tapi maksud saya nanti kalau saya lebih sukses lagi saya akan memberikan yang lebih banyak lagi seperti itu Pak. Keluarga Ibu siapa aja yang udah pernah Ibu tanyain? Orang tua saya, sepupu saya, adik saya, nenek saya Pak, tante, om. Walaupun ada keluarga sedikit yang kurang ini sama saya, tapi tidak apa-apa Pak. Namanya juga hidup, pasti ada yang suka kita, ada yang tidak suka kita Pak. Ya, Ibu kan tadi pengen bahagiain keluarga. Ibaratnya Ibu punya nenek, masih punya nenek ya? Emang neneknya minta apa Bu? Kalau nenek sih permintaan pertamanya disuruh nikah Pak, tapi kalau itu saya masih ini. Terus dia juga mau dibawa jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Bu? Mau jalan-jalan keluar kota Pak, tapi belum sempat saya terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi Bu? Belum sempat tercapai Pak, karena apa ya, kemarin masih ini, belum. Saya insya Allah Pak, impiannya mau ngajak nanti keluarga besar saya untuk jalan-jalan keluar kota, itu sponsor lewat Imogen Pak. Kapan Bu? Insya Allah Pak, target tahun 2023 Pak. Ya, cuma kan Ibu kan berpacu dengan umur mereka. Apakah mereka bisa umurnya sampai 2003? Ibu jamin nggak? Kalau itu enggak sih Pak, tapi insya Allah kalau memang diberikan rezeki sebelum tahun 2023, kenapa tidak saya jalan di tahun ini Pak? Ya karena Tahun ini. Ya gini Bu, sekarang Ibu punya target 2023. Sekarang ini kan kita itu berpacu dengan dua umur gitu loh. Umur kita sendiri dan umur orang-orang yang kita bahagiain. Dan kalau kita saat ini kerjanya nggak maksimal ya tahun 2003 pun juga nggak akan mencapai Bu. Analisa saya Bu itu loh. Ibu pernah menyadari Pak, gitu nggak? Di tahun 2000. Iya, pernah Pak. Makanya di tahun 2022 ini insya Allah saya akan siap gaspol lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019, 2018 Pak. Semangat saya akan action kembali. Ya, kira-kira Ibu mau ngerjain apa Bu? Actionnya itu apa? Saya mau evaluasi tim, kemudian saya mau keluar daerah Pak, mau membuat tim baru dan membangkitkan semangat tim saya yang semisi dan sevisi. Seperti tahun-tahun sebelumnya saya selalu keluar daerah bersama tim, melakukan home sharing, seperti itu Pak. Bulan Maret ini apa program kerja Ibu? Bulan ini Pak saya mau ke daerah Jeneponto, mau home sharing Pak, dan Enrekang. Berapa titik?
Untuk di saya sudah catat itu untuk 2 daerah Pak, Nrekang sama Jeneponto itu baru 2 titik Pak. Ya. Berapa target omset Ibu yang mau capai? Kalau saya itu omsetnya Pak banyak. Kalau bisa tahun ini saya bisa mendapatkan omset sekitar 100 juta Pak. 100 juta kalau dibagi 300.000 berapa? 100 juta sekitaran 3.000 box. ya Pak. Ya, Ibu target 100 juta atau sekitar 3.000 box. Sehari sekarang Ibu udah tembus berapa? Kalau saat ini sehari baru target 10 box Pak, itu per tim. Karena sebagian tim saya ini lagi tidur. Iya, kan berarti kan impian Ibu masih terlalu jauh. Karena kalau cuma 10 kali 30 hari hanya 300. Padahal Ibu target Ibu 3.000 box. 3.000 box. Iya Pak. Ibu sudah evaluasi nggak timnya? Kenapa tidur? Kenapa nggak jalan? Kemarin sempat ada saya evaluasi beberapa tim saya. Alasannya itu Pak karena kembali lagi dia semangatnya turun, kemudian beban keluarga, ada yang susah keluar karena lagi hamil, ada juga yang ada larangan dari suaminya, seperti itu Pak. Jumlah. Tapi dia kembali fokus setelah dia mau melahirkan, tapi saya tidak menunggu beliau karena saya pikir impian saya itu ada di tangan saya, bukan di tangan downline saya Pak. Berapa orang yang sekarang aktif di tim Ibu? Kurang lebih 20 orang Pak. Aktifnya apa aja Aktif ya mereka? promosi. Oh, promosi. Aktif promosi iya Pak, closingannya ini menurun. Ya, promosi di mana aja mereka? Mereka promosi di Facebook, di TikTok, ada juga yang di Instagram, Pak. Tapi kebanyakannya promosi di Facebook, Pak. Iya. Terus pernah dianalisa nggak dari Facebook dapat omset berapa? Belum ini sih, Pak. Kalau di Facebook lebih banyak closingan di Facebook, Pak. Saya perhatikan daripada di yang lain karena dia itu fokusnya biasanya live di Facebook, Pak. Berapa orang yang sekarang udah live di Facebook? Ada sekitaran 15 orang, Pak. Seminggu berapa kali mereka live? Ada yang 1 kali 1, Pak. Ada juga yang 1 minggu 3 kali, seperti itu, Pak. Kalau Bu Rina Tapi sendiri, saya merasa bangga. live berapa kali Merasa seminggu? bangga. Kalau untuk saat ini saya kurang, maaf Pak sebelumnya, saya jarang live di Facebook. Tapi insya Allah mulai malam ini saya akan gaspol live terus di Instagram. Kemudian saya juga mau live kembali ke Facebook, Pak. Kemarin nggak melakukan live di Facebook, kenapa? Karena saya bantu orang tua, Pak. Saya jalankan pekerjaannya seperti itu, Pak. Iya, dari 20 orang ini yang paling aktif berapa orang, Bu? Paling aktif, Pak, ada 7 orang, Pak. 7 orang ya? Iya. Iya. Oke. Kembali lagi tentang program kerja, Bu. Sebenarnya di Maret itu apa sih yang mau Ibu capai selain omset 100 juta tadi? Kalau saya mau capai itu, yang saya mau inginkan ya Pak maksudnya.
Saya mau semoga tim saya kembali action dan kita akan melakukan home sharing ke luar daerah, Pak. Ibu tahu nggak berapa tim saya yang aktif, Bu? Kurang tahu Pak, tapi ya lebih banyak Bapak sih daripada saya. Kenapa nggak tanya ke saya? Bapak berapa timnya aktif dan berapa timnya yang tidur Pak? Maaf sebelumnya Pak. Member saya itu lebih dari 30.000 orang, Bu. Yang aktif nggak nyampe 5%, Bu. Ibu bisa hitung. Jadi kalau aktif Ibu dalam arti ya aktif, ya dia presentasi, promosi, seperti itu, Bu. Ikut pertemuan. Ya Ibu bayangkan dari taruhlah 30.000 orang yang hadir di acara anniversary 1.000 orang, berarti berapa persen? Nggak nyampe 2%, Bu. Itu. ya, Jadi kalau Ibu sekarang membernya baru 7 orang, yang untuk mencapai 100 juta itu perlu waktu yang lama, Bu. Dan saya juga nggak tahu mereka bisa bertahan apa enggak. Gitu loh. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ya kita harus membangun tim sebanyak-banyaknya, Bu. Gitu loh. Makanya kalau kayak tadi, Bu, bulan ini hanya ke Jeneponto sama mana tadi? Ya itu kira masih sangat sedikit program kerjanya, Bu. Jadi gini, Bu, Ibu bantu orang tua, bantu ngapain, Bu, saat ini? Ya Pak, maaf. Ibu, Nggak jelas Pak. ya, Ibu saat ini bantu orang tua ngerjain apa sekarang? Saya menjual di pasar Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya berangkat dari rumah itu dari jam 12 malam. Kemudian saya pulang itu jam 12 siang, Pak. Jadi pulang itu saya tidur, setelah tidur saya mandi, bersih-bersih, kemudian bantu lagi untuk nyusun barang untuk dijual lagi kembali seperti itu, Pak. Oh. Kenapa Ibu nggak fokus jualan aja, Bu, di pasar? Iya, Pak. Jualan sayur, Pak. Jadi saya yang bantu orang tua. Ya, maksud saya kenapa Ibu nggak full time bisnis sayur aja gitu loh? Kenapa harus mendua jalan ini mungkin? Ini yang sayurnya Pak hanya sementara. Kalau orang tua saya sudah sembuh total, saya sudah tinggalkan Pak. Karena bisnis utama saya itu Imogen Pak. Iya. Nah, coba kan ibaratnya kalau Ibu mau kan berarti harus ada nilai waktu yang harus Ibu korbankan dong untuk bangun bisnis Imogen. Karena Ibu sudah 12 jam habis waktunya di pasar kan, seperti itu. Ini, Pak, tapi kan ini sementara Pak. Ya. Selain Ibu nggak ada yang bantu ya orang tua ya? Dulu sempat dibantu juga sama adik Pak, tapi kebetulan adik saya juga lagi hamil, jadi saya suruh dia istirahat saja, nanti saya yang bantu orang tua seperti itu Pak. Ya. Ya ibaratnya Ibu kan punya target, ibaratnya kan mau istilahnya cuma sementara jual sayur, cuma kan Ibu juga nggak tahu toh sampai kapan kan? Targetnya sampai kapan Ibu bantu orang tua? Insya Allah Pak, mungkin sampai akhir bulan 3 saya aktif di pasarnya. Setelah itu saya sudah full time ke bisnis utama saya Pak. Iya. Enggak, Ya, maksud saya kan kenapa Ibu nggak full time di sayur aja kan? Saya yakin kalau Ibu bangun omsetnya sehari bisa lebih dari 20 juta juga penghasilan Ibu juga lumayan kan bisnis sayur.
Saya punya beban moral di Imogen, Pak. Saya merasa berutang di Imogen karena kembali lagi lewat Imogen saya bisa menginjakan kaki di pesawat, kemudian saya juga bisa keluar negeri dari Imogen, Pak, keluar kota dari Imogen, seperti itu, Pak. Jadi saya tidak bisa bagaimana sama Imogen. Jadi Imogen itu harga mati buat saya, Pak. Makanya setiap ada training di Makassar sebisa mungkin saya tetap hadir, Pak. Ya. Oke. Kira-kira kalau ada orang tua di depan Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan kepada mereka? Saya mau sampaikan kepada kedua orang tua saya, terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini, membesarkan saya, kemudian dia membesarkan saya dengan hasil keringat yang betul-betul bagaimana hasil dari pasar. Saya juga mau bilang sama orang tua saya, insya Allah lewat Imogen saya akan mensukseskan mereka. Kemudian saya akan membalas ucapan-ucapan orang yang sempat membuat kita sakit hati, membuat keluarga saya down. Saya akan membalas semua ucapan-ucapan orang yang menganggap keluarga saya, menganggap remeh keluarga saya, Pak. Ya. Seberapa Ibu mencintai orang tua? Seberapa besar? Kalau masalah besar mencintai orang tua itu, Pak, saya tidak bisa menghitung. Yang intinya saya itu sayang sekali orang tua saya, Pak. Karena maaf sebelumnya, Pak, orang lain, saya merasa bersyukur karena saya masih punya orang tua, Pak. Walaupun saya belum bisa sempurna membahagiakan mereka. Dan semoga insya Allah lewat Imogen, bisnis saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa memberikan senyuman indah kepada kedua orang tua saya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau bicara tentang orang tua yang jual sayur, Ibu paling kenal ya yang namanya Bu Niar. Gitu. Nah, Bu Niar itu orang tuanya Ya, Pak. juga jualan sayur tuh, gitu. Tapi waktu dulu pertama kali ketemu saya cuma ngomong, Ibu mau kapan tembus ailannya, gitu. Karena disitulah barometernya, Bu, gitu loh. Jadi kalau kita pengen bahagiain orang tua, tapi kita sendiri nggak punya target yang jelas, ya itu akan lama lagi, Bu, gitu loh. Sangat lama lagi. Karena yang tadi itu, Bu, kita sekarang berpacu waktu dengan dua umur. Pertama umur kita sendiri, yang kedua umur orang tua kita, kan gitu. Kalau bicara tentang orang tua, saya juga belum nyampe genap sebulan, saya ditinggal ibu saya, kan gitu. Tapi ibu saya itu yang tujuan saya. Saya dari dulu, saya punya target, ibu saya pengen apa ya, saya bekerja keras, Bu, gitu loh. Saya bangun, gitu loh. Makanya ibu bisa lihat perjuangan saya ke sana kemari. Saya nggak pernah mengandalkan namanya tim, Bu. Saya nggak pernah ngomong tim saya down, tim saya nggak pernah nyalain mereka. Ibu pernah dengar kata-kata saya, tim saya bodoh-bodoh, tim saya down, nggak pernah, Bu. Karena saya nggak pernah mengkambing hitamkan tim saya, Bu. Yang bertanggung jawab terhadap bisnis ini adalah diri kita, Bu. Gitu loh. Bukan upline kita, bukan tim kita. Jadi setelah acara ini mohon maaf, Bu, jangan ulangi lagi kata-kata tim saya down, tim saya ini, jangan. Yang menentukan suksesnya bisnis ini adalah diri kita, Bu. Taruhlah tim kita down apa ya, jangan kita lah, Bu, gitu loh. Saya sendiri nggak punya upline, Bu. Saya nggak punya upline. Saya sendiri ibaratnya nggak pernah menggantungkan pada downline. Dibanding dengan Ibu yang tadi itu saya cerita, saya punya tim ribuan, Bu. Yang aktif cuma nggak nyampe 5%. Tim-tim saya
yang udah kita bantu sampai besar pun meninggalkan saya juga banyak. Betul. Jadi harapan saya jangan pernah mengkambing hitamkan tim. Cobalah introspeksi diri ke diri kita. Gitu. Jadi kalau tim kita loyo ya sudah, kita cari tim yang lain lagi, Bu. Gitu loh. Masih banyak, Bu, tim gitu. Dan buat teman-teman yang hari ini hadir pun mohon maaf, Anda mungkin sudah semangat bisnis ini, tapi semangat sendiri nggak menjamin ya. Anda sendiri juga harus mulai belajar lebih keras lagi. Itu seperti itu. Oke, Bu. Kalau seandainya di depan Ibu ada upline Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan, Bu? Saya mau bilang sama Kak Iin, kebetulan beliau lagi menonton Pak. Kakak Iin, terima kasih telah mengajak saya bergabung di Imogen. Terima kasih banyak Kak. Tanpa Kakak, saya tidak bisa ada di Imogen. Saya tidak bakalan kenal Bapak CEO kita, Bapak Rudi. Saya juga tidak bisa mengenal leader-leader besar kita. Saya juga tidak mengenal teman-teman yang ada di Makassar maupun di luar Makassar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kak Iin karena mengajak saya di Imogen. Saya sayang Kak Iin. Dan Kak Iin juga harus semangat. Kak Iin bisa juga seperti saya. Ayo Kak, HP perdana menanti. Kak Iin di sini siapa namanya? Iin Leni Pak, Iin Leni. Iin underscore Leni. Oh enggak. Kalau downline Ibu siapa Bu yang hadir sekarang? Oh tak tambahin. Yang hadir Tuti Imogen Pak. Tuti Imogen. Tuti. Tapi ada juga yang nonton di Facebook Pak. Tuti nggak ada itu Tuti. Uni Faiz juga Pak. Uni Faiz. Iya. Uni Faiz. Ya, nggak bisa saya. Nggak ada. Ya udah Bu, kalau ada downline Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan malam ini? Saya mau bilang sama tim saya, terima kasih karena kita bekerja sama. Terima kasih, tanpa kalian saya tidak ada di titik Aila. Terima kasih kerjasama kalian selama ini bersama saya. Maafkan saya apabila selama ini saya mungkin mencolek dengan walaupun kalian itu menganggap saya terlalu lebay karena saya mencolek, itu bukan untuk saya tapi untuk kalian juga. Saya mau apa yang saya rasakan di Imogen, kita juga rasakan di Imogen, seperti itu Pak. Dan ingat, kita harus rajin mengikuti pertemuan, karena pertemuan apa yang tidak penting itu adalah pertemuan yang tak pernah kita ikuti. Jadi rajin-rajin kita mengikuti training-training yang ada di Imogen. Iya. Tantangan terbesar Ibu apa sih sebenarnya membangun bisnis ini? Ya Pak. Tantangan terbesar Ibu apa dalam membangun bisnis ini? Tantangan terbesar itu yang pertama, maaf sebelumnya Pak, waktu awal join sampai saat ini sih masih ada yang jahil. Saya kan belum menikah Pak. Terus maaf sebelumnya Pak, biasanya ada konsumen yang chat ataupun telepon saya itu awalnya dia tanya-tanya masalah Imogen M saya, kemudian terus pembahasannya itu lari ke luar dari topik Imogen M Pak, seperti itu. Dia itu biasanya saya itu Pak kurang ini Pak ya, karena kan ya namanya juga saya belum berkeluarga.
Ya Ya. biasa, mereka biasa bilang, saya kan mau beli Imogen M. Artinya saya juga harus punya pasangan dong. Apa Mbak mau itu? Jadi saya biasa jawabnya seperti ini, Pak. Ya. Maaf sebelumnya, saya menjual produk Imogen, bukan untuk menjual diri saya. Kalau memang Bapak atau Kakak mau beli Imogen saya, order. Kalau Ya. memang serius, tapi kalau cuma mau main-main, maaf saya tidak melayani seperti itu. Awalnya saya sempat nggak enak hati ya Pak, karena kan awalnya saya nggak tahu kalau ternyata kan biasanya postingan Imogen kayak bagaimana kan Pak. Ya. Sebelumnya saya kan belum menikah. Iya, jadi itu saya biasanya kan langsung kopas, saya nggak tahu. Makanya biasa saya dibalas, ditentang. Kan iklannya seperti ini, kuat sampai 3 jam, seperti ini. Oh iya, maaf sebelumnya itu katanya teman saya yang sudah menikah, Ya. seperti itu. Dan saya berbicara testimoni, bukan maksud saya promosi seperti itu. Saya juga sudah rasakan seperti itu, Pak. Tapi dulu-dulu itu saya sempat baper-baper ya kalau ada seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah nggak terlalu ini sih Pak. Saya sudah bawa santai. Iya. Dan ada juga satu member saya itu awalnya dia begitu Pak. Dan setelah saya menjelaskan kalau seperti ini, maaf sebelumnya saya belum menikah, jadi saya begini-begini. Akhirnya dia join Pak. Dia minta maaf dan dia join. Dia mengajak istrinya untuk bergabung di bisnis, kemudian dia juga sempat mengajak saya ke kantornya Pak untuk menjelaskan produk saya. Entahlah itu rasa permintaan maafnya ke saya atau bagaimana, atau memang betul-betul dia mau join di Imogen, makanya dia mengajak saya ke teman-temannya memperkenalkan produk saya. Dan alhamdulillah pada saat itu Imogen M saya laris sama teman-temannya Pak. Iya, iya. Kalau sukanya apa sih Bu? Ibu menjalankan bisnis ini? Sukanya itu Pak, saya yang pertama saya itu sangat bangga bisa dekat sama Bapak CEO, orang terbesar di Imogen, dekat sama istri Bapak, bahkan saya termasuk bangga sekali Pak, karena saya bisa makan bareng sama keluarga besar Bapak. Ya. Yang pertama saya paling ingat Pak, saya bisa makan bareng sama keluarga besar Pak CEO Imogen di Malino. Ya. Paling ingat. Kemudian saya juga bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama CEO saya, meluangkan waktu kalau nggak salah 5 hari ya Pak kita di Cina. Ya. 5 hari. Ya. Di 5 hari bukan waktu sedikit saya bersama bos saya. Jadi untuk teman-teman jangan iri ya, saya bisa bersama Pak CEO 5 hari. Kita jalan-jalan ke Hainan, kita satu pesawat, kita bisa makan bareng di hotel besar, hotel bintang 5 di Cina kemarin, seperti itu Pak. Dan saya juga bisa kenal Ibu Rosmita Rahman, leader saya, leader besar di Makassar, Ibu Niar, Ibu Lia, Ibu Wiwin, pokoknya top leader dari Makassar dan luar Makassar seperti Mbak Billy, Ibu Tia, mengenal teman-teman dari luar daerah, mempunyai kakak-kakak, teman baru, sahabat baru di Imogen, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, Pak. Apa sih harapan Ibu di Imogen ini? Harapan saya semoga bisnis Imogen itu panjang umur, kemudian Bapak CEO saya sehat selalu, dimudahkan rezekinya, kemudian dijauhkan dari mara bahaya, pokoknya yang jelek-jelek itu dijauhkan dari Bapak CEO saya dan di Imogen saya Pak, bisnis saya. Iya. Kembali lagi tentang program kerja tadi, kira-kira apa yang mau Ibu tambah lagi biar bisnis Ibu cepat berkembang? Saya mau melahirkan bibit-bibit baru Pak. Dan saya juga pada diri saya sendiri, saya mau biar semangat saya itu makin membara lagi Pak. Harus lebih keras lagi daripada sebelumnya.
Saya mau mengikuti training-training yang akan dilakukan sama Imogen, Pak. Jujur, Pak, saya rindu sama training-training Imogen Iya, yang dibikin sama ya, Pak. iya. Kira-kira kemarin acara anniversary kemarin, apa yang Ibu dapatkan ikut acara? Alhamdulillah, kalau untuk saya pribadi, Pak, saya merasa bangga karena saya bisa naik di panggung, Pak, sebagai penyanyi, Pak, Ya. disaksikan oleh ribuan mata, Pak. Saya merasa bangga sekali dan itu termasuk panggung yang mewah buat saya dan alhamdulillah di anniversary yang kelima di Makassar, saya sudah bisa mendapatkan Aila, Pak. Itu termasuk kebanggaan untuk diri saya sendiri. Di kota sendiri saya bisa mendapatkan Aila dengan posisi Aila seperti itu, Pak. Iya. Walaupun sedikit lambat tapi tidak apa-apa karena saya tidak berhenti. Iya. Oke. Kira-kira dari acara malam ini Ibu dapat insight apa? Dapat ilham atau masukan apa? Kalau alhamdulillah dengan adanya saya bergabung di PSBB malam ini, saya semakin semangat, Pak, untuk menjalankan bisnis saya. Saya akan lebih semangat lagi dari kemarin, Pak. Saya akan membuktikan kalau action kembali dan lebih lincah lagi dari kemarin, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu, ke teman-teman barangkali? Teman-teman yang saat ini lagi down, ayo kita semangat. Karena di Imogen itu bisnis yang menurut saya bisnis yang betul-betul yang harus kita perjuangkan. Karena Imogen itu adalah bisnis yang nyata. No tipu-tipu, semuanya real ya. Dari manfaat produk, kemudian dari segi bonus, dari Imole itu betul-betul real ya, itu bukan tipu-tipu. Dan untuk teman-teman, maaf sebelumnya, kalau ada colekan dari bisnis sebelah, kalau kita sudah ada di posisi sudah mendapatkan Imole, menurut saya sebaiknya kita action saja di Imogen karena Imogen itu betul-betul nyata. Saya sudah merasakannya. Karena di Imogen itu tidak ada yang namanya tipu-tipu. Semuanya jelas, real, dan nyata. Jadi kita itu harus action di Imogen dan kita harus semangat. Seperti itu, Pak. Oke. Buat teman-teman, PSBB kita malam ini sangat luar biasa. Singkat, padat, jelas ya. Karena sesuai pembicaranya ya, Bu Rina ini orangnya walaupun kecil tapi lincah. Dan saya yakin buat teman-teman yang konsisten pasti juga tembus Aila seperti beliau. Walaupun harus berproses selama 3 tahun ya. Yang penting jangan berhenti. Kebanyakan orang itu gagal di suatu hal itu karena mereka berhenti terlalu cepat. Gitu. Dan malam ini saya juga banyak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya sendiri juga masih berproses, saya juga masih di jalan. Teman-teman bisa lihat kanan kiri saya. Ini sopir, ini depan saya. Jadi saya sendiri nggak ada alasan, saya tetap ada acara ya saya tetap komitmen, konsisten. Saya bagi waktunya benar-benar disiplin. Mungkin itu aja Bu Rina, PSBB kita malam ini, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa ikutin terus training-training dari Molen. Tiap hari Senin kita ada bincang malam santuy. Terus kita juga ada private coaching buat teman-teman yang memang mau benar-benar bisnisnya cepat. Bisa ikut private coaching, syaratnya hanya belanja buku karya saya. Satu paket hanya 305.000. Anda sudah bisa ikut private coaching kami.
Dan buku itu sangat luar biasa ya teman-teman. Itu adalah hasil pemikiran saya hampir lebih dari 10 tahun saya menjalankan bisnis MLM. Buat teman-teman yang memang serius, silakan segera hubungi CSI Molen, beli bukunya, satu paket 305.000 ya. Itu isi 3 buku. Ada personal branding, ada network marketing is the king of marketing, terus bagaimana passive income. Itu aja. Itu aja Bu Rina, terima kasih waktunya. Salam buat orang tua, keluarga, dan teman-teman di Makassar, Bu. Ya Pak, salam satu komando Pak. Ya, salam satu komando. Assalamualaikum Pak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.